Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Farfin Class, belajar finance sampai tuntas. Kali ini kita akan membahas mengenai biaya modal. Apa yang dimaksud dengan biaya modal? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Katakanlah kita sedang membutuhkan uang untuk membuka suatu bisnis. Uang dalam konteks ini disebut juga dengan modal. Nah, kita bisa mendapatkan modal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah bank. Maka kita mengajukan pinjaman ke bank dan mengatakan bahwa pinjaman itu akan kita gunakan untuk bisnis, ya. Nah, kemudian bank mengatakan, "Baiklah, saya beri kamu pinjaman dengan bunga pinjaman sebesar 20%. Maka biaya modal adalah sebesar 20%. Yang mana biaya modal ini akan ditanggung oleh kita sebagai pebisnis. Yang kedua, kita juga bisa datang ke investor, ya, kita memberikan proposal akan bisnis kita dan kemudian investor akan menyetujui untuk mendanai bisnis kita. Tetapi investor tersebut juga tidak cuma-cuma, pasti dia akan mengharapkan yang namanya expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika expected return yang diharapkan adalah sebesar 20%, maka biaya modal adalah 20%. Paham di sini? Jadi, biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Materi biaya modal di sini saya bagi menjadi dua, yaitu biaya modal individu atau cost of capital dan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, disingkat WACC. Materi cost of capital kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu ada biaya modal utang atau KD, biaya modal saham preferen atau KPS, dan biaya modal saham biasa atau KS. Perhitungan biaya modal saham biasa atau KS bisa dilakukan dengan menggunakan tiga metode. Yang pertama discounted cash flow, yang kedua bond yield, dan yang ketiga CAPM atau capital asset pricing model. Pada video ini saya hanya akan membahas sampai biaya modal saham preferen. Sementara sisanya akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti linknya akan saya cantumkan di description box, jadi jangan lupa untuk ditonton juga ya. Sekarang kita masuk pada perbedaan cost of capital atau biaya modal individu dengan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Teman-teman sering dibingungkan dengan dua istilah ini, ya, karena ada sama-sama melibatkan kosakata capital atau modal. Tapi di sini saya ingin menjelaskan perbedaannya. Coba kita bayangkan ini adalah sebuah pizza, ya, sebuah pizza yang utuh berupa lingkaran sempurna seperti ini. Nah, kemudian saya bagi pizza itu menjadi 3 bagian secara merata menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, sepertiga bagian dari pizza itu saya beri nama KD, sepertiga lainnya saya beri nama KPS, dan sepertiga sisanya saya beri nama KS. Nah, biaya modal individu di sini merupakan bagian dari WACC, ya. Kita lihat di sini kalau WACC adalah sepertiga utang ditambah sepertiga saham preferen ditambah sepertiga saham biasa. Jadi cost of capital adalah bagian dari WACC sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sementara WACC merupakan total dari semua cost of capital dari satu perusahaan. Di sini paham ya? Biaya modal utang atau KD, ya. Yang perlu kita ketahui adalah utang bisa kita dapatkan dari bank loan atau pinjaman dari bank, kredit dari bank.
Nah, jika kita menggunakan pendanaan dari bank, maka untuk menghitung biaya modalnya adalah rumus yang bawah ini. KD bintang sama dengan KD dikalikan 1 min T. KD itu adalah bunga yang sudah ditetapkan oleh bank. Misalkan pada ilustrasi pertama tadi adalah 20%, gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa mendapatkan utang dari investor obligasi dengan cara kita menerbitkan obligasi atau bond issuance. Jika kita menerbitkan obligasi, maka biaya modalnya bisa kita cari dengan rumus yang pertama ini. KD sama dengan I ditambah N min NB dibagi N dibagi lagi dengan N plus NB dibagi 2. Di mana I adalah bunga obligasi setahun dalam bentuk rupiah, dolar, dan seterusnya. N adalah nilai nominal, yaitu nilai yang tertulis di surat obligasi. NB adalah nilai bersih penjualan obligasi, dan N adalah umur obligasi. Kemudian kita setelah mendapatkan KD, kita langsung masuk ke rumus KD bintang. KD bintang sama dengan KD dikalikan 1 min X, ya. Sekarang kita berikan contoh soal ya. Nah, yang pertama, Pak Andres sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menggunakan utang untuk mendanai proyek dengan bunga 20% dan tingkat pajak sebesar 30%. Berapa biaya modalnya? Nah, utang di sini yang dimaksud adalah utang dari bank ya. Maka kita identifikasi di sini 20% ini adalah KD-nya dan 30% ini adalah pajak teksnya. Setelah itu kita masuk ke rumus. KD bintang sama dengan KD kali 1 min teks. KD-nya 20% atau 0,2 dikalikan 1 dikurangi 0,3 ketemu 0,2 dikali 0,7 sama dengan 14%. Maka biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menggunakan utang adalah sebesar 14%. Ya. Nah, sekarang kita berikan contoh untuk yang obligasi. Pak Andres sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek dengan kupon bunga 20%. Nilai nominalnya 1 juta selama 10 tahun dan biaya emisi dan lain-lain sebesar 50.000. Jika tingkat pajak sebesar 40%, maka berapa biaya modalnya? Nah, di sini kita perlu identifikasi dulu nih, yang mana yang pembayaran bunga, yang mana yang nilai nominal, jangka waktu, nilai penjualan bersih, pajak, dan seterusnya. Nah, 20% ini adalah kupon bunganya. Maka untuk bisa mencari I, kita harus mengalihkan kupon bunganya dengan nilai nominalnya. Jadi 20% dikalikan nilai nominal 1 juta. Maka ketemu 200.000. Ya. Kemudian N adalah nilai nominalnya. Maka di sini N-nya adalah 1 juta. Nih, N-nya 1 juta, ini N juga 1 juta. Kemudian NB adalah nilai penjualan bersih. Artinya nilai penjualan bersih di sini adalah nominal dikurangi dengan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam penerbitan obligasi. Ya, di sini kita ketahui nilai nominalnya adalah 1 juta dan diketahui juga ada biaya emisi dan lain-lain untuk keperluan penerbitan obligasi sebesar 50.000. Maka di sini nilai penjualan bersihnya adalah 1 juta dikurangi biaya-biaya yaitu 50.000 sama dengan 950.000. Maka NB sama dengan 950.000. Ya. Kemudian N-nya, N tahunnya atau jangka waktunya adalah 10 tahun. Maka di sini N-nya adalah 10 tahun. Setelah itu kita masukkan ke rumus 200.000 ditambah 1 juta dikurang 950.000 dibagi 10 dibagi lagi 1 juta tambah 950.000 dibagi 2. Nah, kita hitung satu-satu ya, yang ada dalam kurung terlebih dahulu. 1 juta minus 950.000 ketemu 50.000. Kemudian 1 juta tambah 950.000 1.950.000, yang lain tetap.
Kemudian 50.000 dibagi dengan 10 yaitu 5.000. Yang bawah pembilangnya 1.950.000 dibagi 2 adalah 975.000. Kemudian kita tambahkan yang pembilangnya jadi 205.000 per 975.000. Hasilnya adalah 21%. Nah, ini belum selesai karena belum kita kurangkan dengan pajak. Ingat ya, KD bintang sama dengan KD dikalikan 1 min Tax. Nah, KD-nya kita pakai yang ini. 0,21 dikalikan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 12,6%. Maka biaya modal yang diperlukan untuk mendanai proyek ini adalah sebesar 12,6%. Dan kemudian yang terakhir adalah biaya modal saham preferen. Rumus dasarnya adalah KPS atau biaya modal saham preferen sama dengan DPS dibagi dengan P. Apa itu? DPS adalah dividen saham preferen ya. P adalah price ya, harga saham preferen. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Pak Andra sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menerbitkan saham preferen untuk mendanai proyek dengan dividen 250. Jika harga saham 1.000, maka berapa biaya modalnya? Nah, KPS sama dengan dividen sudah cukup jelas ya. 250, harga sahamnya 1.000. Maka akan ketemu 25%. Artinya, biaya modal saham preferen yang dipakai Pak Andres untuk mendanai proyek adalah sebesar 25%. Paham ya? Nah, gimana? Mudah kan belajar finance? Kuncinya tuh cuma satu. Kalau kamu mau, kamu niat, kamu sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, and